yang terhormat beliau Bapak Ustadz Farid Rifai LCMSI dari Bani Atmawikeno, yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawikeno, dan Bani Abdus Syakur, yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Kiai Siroj. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian via online, yang insya Allah malam hari ini akan diisi langsung oleh beliau, Bapak Ustadz Farid Rifai, dengan materi kajian mengatasi kecemasan dengan pendekatan Islam. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, langsung saja kepada beliau, Bapak Ustadz Farid Rifai LCMSI, kami persilakan. Sumonggo. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Ustaz? Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah pengajian online yang rutin dilaksanakan hari Selasa ini di kajian rutin Masjid Kiai Siraj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Zoom ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita ada di dalam iman ini, iman Islam, dan kita tidak akan pernah mendapat hidayah ini jika bukan karena Allah yang telah membimbing kita. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kita dapat mengutarakan dan mengungkapkan rasa syukur kita. Kemudian kita memberikan penghargaan atas hidayah yang kita rasakan ini. Kemudian kita memohon juga kepada Allah agar Allah meneguhkan iman dan ketaatan kita, kemudian menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan bersyukur, kemudian memberikan kita kesuksesan dalam melakukan kebaikan serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan moral. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan kekuatan untuk terus mengikuti sunnah-sunnahnya sampai nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Selasa malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mohon izin untuk share screen, Ustaz. Ini saya mengambil tema tentang gimana mengatasi rasa cemas dengan pendekatan Islam. Ini sebenarnya apa namanya ya? Kita kira melihat apa yang ada di kehidupan kita saat ini, lagi-lagi ya khususnya ketika pandemi sudah lewat, kemudian sekarang kita alhamdulillah hidup normal, tapi karena pengalaman di pandemi ini yang menjadikan kita rasa-rasanya itu kualitas hidup kita sekarang cukup menurun, terutama yang di kota-kota besar. Dengan mudahnya kita mendapatkan rasa cemas hingga stres gitu. Dan mudah sekali mungkin orang-orang di sekitar orang-orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama, merasakan kecemasan, kekhawatiran, keresahan gitu, sampai tingkat stres, dan gimana kita cara menghadapinya kuat dari rasa-rasa cemas ini dengan pendekatan Islam. Kalau dilihat
Sebenarnya nanti materinya lebih ke gimana kita pendekatan Islam melalui konsep. Nah, ini 3 konsep. Kita mengingat kembali bagaimana konsep tawakal, kemudian nilai sabar dan doa. Ini dapat membantu mengatasi rasa cemas. Jadi pendekatannya pendekatan eh, agama Islam. Kalau pendekatan kesehatan mungkin nanti eh, bisa di lain kesempatan bisa dibahas oleh yang lebih apa namanya lebih pandai gitu ya. Tapi kalau pendekatan kepada Islam ini lebih kepada apa namanya mengingat kembali konsep tawakal, kemudian nilai sabar dan doa. Jadi jamaah sekalian mengingatkan kembali ya kalau tantangan hidup modern kita di sekarang ini, kehidupan modern itu lama-kelamaan makin terasa kompleks dan penuh tekanan. Eh, Kalau ada istilah itu ada istilah VUCA, ya. Ada ketidakjelasan perubahan yang cepat. Ini sekedar mengulangi juga bahwa dulu kita nggak pernah ngebayangin adanya Zoom, sekarang ada Zoom gitu. Kemudian balik lagi ke apa offline. Kemudian yang baru-baru ini kita merasakan terutama yang di Jakarta ya, merusakan perubahan yang cepat diantaranya yang baru-baru ini adalah polusi di Jakarta yang sudah cukup menahun, banyak yang batuk gitu ya. Jadi saya sempat ngelihat di apa namanya status teman itu membandingkan udara kota Jakarta pada saat pandemi dengan yang sekarang. Ternyata memang kelihatan tuh langitnya waktu saat pandemi ketika semua orang tidak ada di luar, semuanya ada di dalam rumah, itu langit Jakarta tuh lebih kelihatan lebih eh, biru ya, kemudian lebih cerah. Kalau sekarang, oh banyak sekali video-video yang beredar, mulai dari yang ada di atas pesawat, udah videoin gitu, bagaimana udara di Jakarta itu sangat kotor gitu, dan banyak yang sakit batuk. Nah ini perubahan cepat. Kayaknya seminggu yang lalu tentang polusi ini belum ada. Sekarang wah ramai. Sampai rapat khusus kan Bapak Presiden dan timnya dan lain sebagainya. Nah ini perubahan-perubahan. Kita nggak tahu lagi nanti ke depannya bagaimana perubahan. Banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Nah perubahan ini yang kadang-kadang bikin kita kaget. Kemudian tekanan-tekanan yang dirasakan oleh semua orang, mulai dari tekanan pekerjaan yang masih bekerja, kemudian tekanan hubungan pribadi, hubungan dengan eh, pasangan, hubungan dengan anak, bagaimana mungkin anak yang sudah beranjak dewasa, pendekatannya nanti beda antara anak ketika masih kecil gitu. Kemudian perbedaan cara pandang antara orang tua dengan anak ini juga kita tekanan tersendiri. Kemudian tantangan ekonomi, mungkin sebagian dari kita masalah ekonomi bukan menjadi masalah berarti, tapi bagi sebagian yang lain masalah ekonomi juga menjadi hal yang eh, berarti, apalagi dengan banyaknya sekarang pinjol ya, pinjaman online. Kadang-kadang kita makanya ini harus hati-hati kita menggunakan handphone. Kadang-kadang nggak sengaja kepencet, tahu-tahu dinyatakan setuju, kemudian tiba-tiba dapat transferan gitu, kemudian harus bayar. Kita nggak tahu, tiba-tiba udah bertumpuk, nggak ngerasa, tahu-tahu saudara-saudara kita dihubungin. Kita bingung bagaimana ini. Pinjol kok bisa tahu nomor telepon tetangga kita, saudara kita, mereka dihubungin. Wow, kita bingung, stres. Wah, ini banyak sekali cerita-cerita hal semacam itu. Tantangan ekonomi, bingung mau makan apa besok. Mungkin yang usaha, mau ngembangin usaha butuh ratusan juta untuk ngembangin usaha, itu juga tantangan tersendiri. Setiap orang punya tantangannya masing-masing dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Ini eh, dengan cepat mengakibatkan perasaan cemas dan stres. Dan kita juga seringkali terjebak dalam keresahan dan kekhawatiran yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup kita. Terkait baik itu yang eksternal maupun internal. Di poin ini saya ingat sekali eh, apa namanya saya mau cerita pengalaman hidup saya. Eh, Qadarullah, Allah mentakdirkan saya dan istri itu punya keturunan 6 tahun setelah pernikahan. Jadi 2012 saya menikah, 2018 saya baru punya keturunan. Dan proses 6 tahun itu kita mencoba untuk ikhtiar banyak. Di antaranya adalah ke dokter, ke beberapa dokter banyak sekali. Dan ada salah satu dokter yang saya ingat betul tuh dokter lulusan UI.
dia bilang ya sekarang salah satu penyebabnya itu adalah kualitas hidup kita, terutama yang perempuannya. Kalau kebetulan istri saya waktu sebelum nikah juga sudah kerja gitu, sudah bekerja, jadi dia apa namanya merasakan tuh naik motor jarak jauh, kemudian polusi, makanan yang tidak sehat, dan kalau bekerja kan otomatis ada tingkat stresnya tersendiri, dan itu ternyata mempengaruhi kualitas hidup, dan salah satunya mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya belum apa namanya belum memiliki keturunan, kira-kira begitu. Jadi kualitas hidup yang saya tangkap, oh ya, eh, apa namanya kualitas hidup itu rendah atau berkurang lah, menurun lah ya kualitasnya. Sekali lagi terutama di kota-kota besar. Kemudian yang kalau mungkin sekarang sudah punya anak bingung lagi, nanti kira-kira ada sedikit keresahan kira-kira gitu ya, nama manusiawi. Nanti anak kita kalau sudah besar nanti gimana sekolahnya, apalagi sekolah kan tiap tahun naik gitu. Iya, SD, SMP, SMA gratis, tapi kan ada biaya-biaya. Belum lagi nanti kuliah, oh, kalau kuliah ini, kuliah itu. Nah, itu kan kita udah kebayang-bayang tuh. Muncullah keresahan, kekhawatiran, dan biasanya berdampak negatif. Jadi ini apa namanya seringkali kita akhirnya berpikir yang tentang masa depan kita khawatir, masa lalu kita selalu membanding-bandingkan, dan juga takut dan menyesal gitu. Aduh, kenapa saya dulu nggak begini? Kenapa saya dulu nggak seperti itu? Nah, apa namanya pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam benak kita, akhirnya mudah sekali kita merasakan cemas, merasakan resah. Nanti kalau nggak bisa ini gimana? Nanti kalau nggak bisa begitu gimana? Aduh, seandainya saya dulu melakukan ini, seandainya saya dulu, oh, ya. Itu kan apa namanya eh, seringkali ada dalam benak kita, dan akhirnya kita mudah untuk merasakan cemas dan resah dalam hidup kita. Jadi inilah kenapa eh, pada malam hari ini kita sama-sama eh, mengingat kembali tentang konsep tawakal, kemudian tentang nilai kesabaran dan doa yang rasa-rasanya dalam Islam inilah keunggulannya gitu ya. Ada yang namanya doa, ada yang namanya kita diajarkan untuk sabar, dan ada konsep tawakal. Ini yang perlu rasa kita ulang-ulang sehingga dalam menghadapi kehidupan kita ingat ini tiga konsep ini, dan menjadikan kita hidupnya jadi lebih seimbang. Kalau dalam Islam banyak sekali apa namanya ajaran-ajaran tentang untuk tawakal, untuk apa namanya untuk sabar, dan untuk doa yang akhirnya oke, sudah sebentar. Baik. Jadi ini sekali lagi lebih kepada untuk mengingat gimana konsep tawakal, kemudian nilai kesabaran dan doa dalam pandangan Islam ini ya. Sekiranya perlu kita ulang-ulang. Kemudian eh, apa namanya tantangan hidup modern. Jadi kita cenderung mencari solusi instan. Anak-anak muda zaman sekarang eh, berpikirnya ya mungkin kita juga salah satu yang termasuk gimana caranya bisa cepat gitu mencari solusi instan, pengennya instan gitu, nggak mau berproses dan fokusnya pada aspek materi. Nah ini jadi kalau ada istilah UUD yang ujung-ujungnya duit gitu, jadi ujung-ujungnya duit ya, jadi yang dipikir adalah gimana materi itu bisa menyelesaikan masalah baik di sisi yang mengeluarkan materi maupun di sisi yang menerima materi gitu. Jadi pikirannya gitu. Kalau dikaitkan dengan apa namanya sekarang ini kan mau mau pemilu gitu, beberapa saya ketemu kebetulan saya ketemu beberapa caleg gitu ya, caleg untuk DPRD maupun DPR. Mereka berpikir gimana caranya dengan uang bisa menggalang apa namanya menggalang suara gitu. Kita tawarkan sebuah program jangka panjang. Nah, mereka komentarnya yang sekarang saya butuhkan adalah gimana bisa mendapatkan suara dengan cepat gitu, dengan dana yang ada gitu. Jadi
bukan apa ya, bukan sebuah pemberdayaan yang terus-menerus kontinu, tapi yang penting dapat suara ya. Dengan cepat, instan, dan yang udah materi ya udah berapa gitu. Berapa angkanya, berapa jumlahnya ya. Dan banyak sekali dalam hidup kita yang eh, kalau kita pikir ujung-ujungnya kembali lagi kepada soal materi. Tolak ukurnya menjadi materi. Kalau di dunia sosial itu, social planner misalkan, di social planner itu bagaimana eh, pengusaha itu berpikirnya sosial, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan serta-merta materi, tetapi bagaimana kita memberi dulu, kemudian suatu saat nanti akan dapat. Gitu. Nah ini aspek yang lain, tapi aspek materi menjadi yang paling mudah eh, untuk kita pikirkan gitu. Atau semua orang pasti mikirnya itu gimana cepat dan ya udahlah pakai uangnya gimana dan sebagainya. Nah, jadi kecenderungan ini akhirnya balik lagi menjadikan kita mudah resah, ya kan? Karena kalau ukurannya materi kan selalu tidak cukup. Kita buktinya adalah misalkan kita punya penghasilan gitu 100.000, itu pasti kita mikirnya seandainya saya punya 1 juta misalkan, atau 100.000 itu kayaknya nggak cukup gitu. Karena kepengennya tuh jadi lebih. Begitu punya pendapatan 1 juta, harusnya kan dari 100.000 jadi 1 juta harusnya cukup kan. Ternyata ketika kita punya penghasilan 1 juta, yang kita rasakan juga nggak cukup ya. Kayak berpikir, ah berarti saya bisa beli handphone yang lebih mahal, jadinya nggak cukup lagi dan nggak cukup lagi. Sehingga kalau tolak ukurnya materi, itu nggak pernah puas, dan karena ketidak pernah puasan itulah yang akhirnya keresahan ini muncul. Jadi cemas dan lagi-lagi rasa cemas dan stres itu bisa muncul. Dan rasa cemas stres ini bisa mengganggu hubungan sosial kita, produktivitas kita, keseimbangan hidup secara keseluruhan nih. Kalau kita cemas, stres, biasanya kan kita apa yang kita lakukan? Menyendiri, diam di rumah gitu kan. Akhirnya kita nggak produktif. Ah udahlah di rumah aja lah. Ah udahlah buka handphone aja, lihat-lihat, scroll-scroll, buka-buka WhatsApp, buka Instagram gitu. Karena itu pelarian, jadi kayak terpuaskan gitu ngelihat ngelihat artis-artis yang bergelimang harta, kita lihat gitu. Seneng kan kita ngelihat artis-artis yang cantik, yang ganteng, seneng. Tapi itu karena kita di dunia nyatanya apa namanya cemas, akhirnya kita mencari pelariannya ke sana di dunia yang tidak nyata itu tadi. Dan itu mengganggu hubungan sosial kita. Yang seharusnya kita di rumah misalkan eh, berkomunikasi dengan anak, dengan keluarga, tapi karena ada handphone, jadi sendiri-sendiri. Di tempat makan bukannya berbicara tapi megang handphone masing-masing. Kelihatan kalau kita ke mall gitu, restoran, satu meja, kita tahu itu ada suami istri anak gitu. Anaknya megang handphone, gitu. Nggak berbincang. Akhirnya mengganggu hubungan sosial, mengganggu produktivitas. Kalau kita nanti misalkan cemas, stres, itu lebih suka menyendiri, maka kita kalau diajak untuk produktif jadi malas kan. Misalkan diajak untuk gotong royong, ah enggak lah, saya di rumah aja. Karena merasa cemas dan ketemu orang itu takut, stres. Akhirnya keseimbangan hidup jadinya keganggu. Yang harusnya misalkan pagi-pagi kita sudah produktif, kita mandi, kita berkegiatan, tapi karena kita apa namanya tidak seimbang tadi, akhirnya kita lebih suka berdiam diri, buka handphone, tahu-tahu udah jam 10 pagi misalkan kita belum ngapa-ngapain. Nah inilah jadinya apa namanya ketidakseimbangan. Nah ini jadi nggak sehat secara moral, secara mental jadi nggak sehat. Jadi lagi-lagi ya, gimana kita mengingat kembali, kemudian kita berupaya untuk mengaplikasikan konsep tawakal, kemudian nilai kesabaran dan doa dalam kehidupan sehari-hari ini, insya Allah bisa membantu kita mengatasi tantangan tantangan kehidupan modern. Dan ini juga bisa membangun ketahanan mental dan emosional ya. Rasanya kita benar-benar kita butuhkan untuk menghadapi segala situasi. Maka dari itu, kalau di di Jakarta khususnya, eh, apa namanya pendekatan-pendekatan spiritual itu lagi laris di sini. Kayak misalkan yoga, ya kan? Itu lagi laris karena orang mendekati untuk apa namanya secara moral sehat. Istilah healing gitu kan. Sebenarnya kan istilah healing awalnya itu kan gimana eh, supaya tidak cemas, tidak stres, mereka pergi ke suatu tempat,
kemudian menyendiri, kemudian melihat alam sekitar, jadi tenang gitu kan, ketenangan. Ya karena sekarang semuanya akan lari ke spiritual, lari ke agama. Saya ingat suatu saat almarhum presiden ketiga kita, B.J. Habibie itu ditanya sama Mata Najwa, Bapak kalau ditakdirkan lahir kembali gitu, apa yang akan Bapak lakukan gitu. Kalau nggak salah, B.J. Habibie menjawab, saya akan belajar ilmu agama gitu. Karena beliau tahu betul eh, kuncinya ada di bagaimana memahami agama spiritual yang eh, kering menjadi basah karena nilai-nilai spiritual. Nah ini di Islam kita ada istilah tawakal, ada sabar dan doa. Kemudian faktor-faktor pemicu cemas dan stres ini yang tadi juga sempat sudah kita bahas, kita pertajam lagi tuntutan kerja yang tinggi. Teman-teman yang masih bekerja, persaingan di tempat kerja ya kan. Kalau saya ketemu dengan teman-teman yang bekerja ya, kebetulan saya tidak kerja jadi maksudnya di wirausaha. Tapi kalau ketemu teman-teman sekolah yang kerja, maka mereka sibuk berbicara soal persaingan. Dulu saya juga pernah sempat bekerja, juga pasti ada berbicara soal persaingan di tempat kerja, persaingan sama staff atau dengan atasan gitu-gitu ya. Kemudian target target yang sulit dicapai. Kalau bulan ini kita mencapai target, bulan depan targetnya dinaikin. Tahun ini kita mencapai target, tahun depan dinaikin ya. Jadi, wah, sulit sekali. Target yang kita anggap sulit. Ini juga tuntutan. Kemudian beban kerja yang berlebihan. Nah, ini semua dapat mengakibatkan tekanan mental yang signifikan. Rasa cemas, keresahan ini jadi muncul. Ya mungkin jamaah di sini yang sepuh-sepuh juga mungkin bisa mengingat kembali dulu pada saat masih aktif, ngerasain pasti hal-hal yang semacam ini di tempat kerjanya. Kemudian teknologi dan keterhubungan sosial ini juga diulang-ulang bahwa teknologi yang selalu berkembang ini mau nggak mau mempercepat ritme hidup, tapi mengakibatkan keterhubungan sosial yang intens ya. Dan ini akhirnya perasaan terisolasi dan ketidakmampuan untuk memutus dari dunia digital karena dituntut harus mengikuti perkembangan sosial, perkembangan teknologi. Dan ngikutin perkembangan teknologi itu nggak ada habis-habisnya. Dulu kita punya TV itu kayaknya keren banget ya. Dulu kalau di Gombong, kalau pulang kampung itu kan eh, punya tetangga punya parabola, oh gitu. Kemudian punya antena sendiri, TV tabung itu keren banget. Muncul lagi TV yang kecil, muncul lagi sekarang dan sebagainya. Sekarang udah ada TV digital dan lain sebagainya. Nggak ada habis-habis. Dan ngikutin terus itu juga sebuah tuntutan tersendiri. Apalagi dengan adanya handphone. Ya, akhirnya kita merasa sosial kita tuh ada di handphone dan kita melupakan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita yang harusnya lebih lebih prioritas untuk kita secara intens kita berhubungan. Tapi karena ada handphone jadinya malah sering terlupakan. Kemudian tuntutan sosial dan keluarga, harapan sosial sebagai anak punya tuntutan dari orang tuanya, nah kamu harus jadi ini, kamu sudah besar harus jadi gini, padahal ternyata anaknya nggak mau jadi kayak gitu, mau jadi yang lain gitu, tapi karena tidak kemampuan komunikasi yang tidak baik akhirnya tidak terucap, akhirnya ya itu jadi tuntutan sendiri. Kamu jawab keluarga, sekarang sudah berkeluarga, kemudian harus punya tanggung jawab dan lain sebagainya itu. Kemudian peran ganda dalam keluarga juga bisa jadi stres yang berat. Seorang ibu rumah tangga karena mau membantu ekonomi suaminya, jadi mau nggak mau dia harus ikutan bekerja. Satu sisi juga harus ngurusin suami, anak, wah itu juga jadi tuntutan sendiri. Sosial berharap kita seperti apa dan sebagainya itu juga jadi tuntutan dan ketidakpastian ekonomi, fluktuasi ekonomi, pengangguran, banyak sekali orang susah nyari pekerjaan. Teman-teman yang lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran. Teman-teman yang kuliah juga belum tentu setelah lulus kuliah dia bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian masalah keuangan lainnya, ya kan? Biaya hidup yang semakin tinggi, harga-harga bahan pokok juga semakin tinggi. Jadi akhirnya muncul kan kekhawatiran masa depan gimana nih dengan penghasilan saya yang
misalkan hanya sekian, tapi harga-harga makin naik, gimana ya? Akhirnya ya inilah faktor-faktor pemicu kecemasan dan stres yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah panduan Islam. Tawakal, sabar, dan doa. Yang saya yakin betul kita sering kali mendengar ini tuh pengajian-pengajian, kita juga sudah apa namanya tahu betul bagaimana sih sebenarnya tawakal, sabar, dan doa. Nah, sekarang kita mengulang-ulang lagi aja. Kalau konsep tawakal dalam Islam ya ada banyak sebenarnya ayat yang ngajak kita untuk tawakal, tapi ini saya pikir ini yang paling sederhana, simpel, dan paling mudah untuk difahami. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sederhana sekali. Saya ketika mengingat-ingat ayat ini, rasa-rasanya kok indah gitu. Sederhana tapi indah, punya punya nilai yang tinggi gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Nah, sebenarnya kan kuncinya ini ya, kata kuncinya itu cukup. Bukan kita kita kan ingin punya materi kan inginnya cukup ya, bukan ingin kaya, atau enggak, tentu saja nggak mau miskin ya. Tapi kalau kaya itu tolak ukurnya jadi terlalu luas karena tiap orang apa namanya kebutuhannya beda-beda. Tapi ketika kata cukup, maka ya ini menjadi tolak ukurnya jelas karena ketika kita sudah merasa cukup ya kita sudah tenang gitu. Dan ini enak banget. Barang siapa yang bertawakal, kemudian Allah cukupkan. Udah sederhana itu, jadi tawakal aja. Ketika kita sudah berusaha, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya enak gitu kita iya, memahaminya. Dan tawakal ini hadir setelah kita berusaha ya. Jadi pada saat proses eh, 6 tahun saya berusaha untuk mempunyai keturunan itu, saya ikhtiar secara yang masuk akal dan sesuai dengan kemampuan. Ada di satu titik di mana saya berbicara sama istri saya bahwa ini adalah budget yang kita punya yang terakhir, dan kita akan melakukan metode yang terakhir karena ujungnya, maksudnya kita sudah melakukan A, B, C, nah yang ujung-ujung itu yang terakhir. Jadi eh, kalau itu sudah nggak berhasil ya sudah gitu, kita udah berserah diri. Dan memang pada saat itu kita merasakan bahwa ini metode terakhir. Setelah ini udah kita nggak bisa ngapain lagi. Maksudnya nggak bisa ngapain ya kita udah itu mentok lah gitu. Waktu itu kita mau berusaha untuk program bayi tabung, dan yang kita tahu ya itu adalah upaya yang paling terakhir yang bisa kita lakukan, bayi tabung. Dan itu udah upaya yang terakhir tuh. Setelah kita eksaminasi, setelah kita atur kalender, suntik ini suntik itu dan sebagainya. Jadi setelah upaya yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita, maka tawakal itu datang. Jadi nggak serta merta juga tawakal itu di awal terus habis itu dah. Kalau cerita kan supaya nggak kehilangan kuda kita, maka kudanya jangan ditaruh begitu saja, tapi ikatkan dulu. Kudanya ikatkan dengan misalkan pohon gitu. Habis itu ya udah. Karena upaya kita adalah itu. Kalau kita nggak mengikatkan pengikatnya ke sebuah tongkat atau sebuah pohon gitu, kemudian kita bilang aku udah tawakal, terus kalau hilang ya itu bukan 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 itu. Jadi kita harus ikhtiar terlebih dahulu. Itu yang terkait dengan tawakal. Kemudian eh, konsep sabar. Jadi kalau dalam Islam sabar ini bukan sekedar menahan diri, tetapi juga mencakup kepasrahan kepada kehendak Allah dalam segala situasi. Sebentar. Ya, maaf. Kita lanjutkan di tentang konsep sabar.
Jadi sabar bukan sekedar menahan diri, tetapi juga mencakup kepasrahan kepada kehendak Allah dalam segala situasi. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu udah kehendak Allah. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak terjadi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya sudah. Jadi ketika memang sudah kejadian, ya kita tahu bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks mengatasi rasa cemas dan rasa stres, maka sabar itu mengajarkan untuk tetap tenang dan menjaga keseimbangan emosional meskipun dihadapkan pada tekanan dan tantangan. Nah ini kalau dipikir-pikir teorinya mungkin sederhana ya, tapi kadang-kadang kita pada saat posisi emosional untuk menerapkan sabar ini kayaknya kayaknya nggak mudah gitu ya. Iya enak sabar, tapi pada saat kenyataannya kita emosi gitu, kita ingat sabar itu, ingat aja mungkin enggak gitu. Yang ada akhirnya ya udah emosi aja dikeluarkan. Padahal kuncinya adalah ketenangan. Jadi kita jangan terlalu reaktif terhadap segala sesuatu. Kita dengar berita apa gitu, terus langsung wah emang dasar ini ya. Tapi tenang dulu, verifikasi dulu beritanya. Apalagi sekarang ya zaman hoax, banyak sekali berita-berita yang berseliweran yang belum tentu yang kita baca, yang kita terima di dalam handphone itu nggak semuanya benar. Banyak sekali yang salah dan harus diverifikasi. Jadi memang semua berita itu nggak semuanya benar, jadi memang harus diperiksa gitu. Dan kita jangan terlalu reaktif lagi-lagi. Lihat postingan orang, video, wah, kemudian kita posting kemana-mana, itu juga salah satu hal yang membuat kita jadinya nggak tenang. Maka kuncinya adalah tenang dulu. Eh, Baca, tenang, mendapatkan informasi apapun, kita proses dalam pikiran kita, ini bener nggak sih, dan bagaimana. Kemudian kita cek and recheck, gitu. Baru setelah itu kita ngambil kesimpulan. Dan habis itu berpikir apakah berita ini layak untuk kita share atau tidak, atau ya sudahlah gitu, cukup di kita saja. Nah ini yang perlu, akhirnya kita bisa berpikir gitu kalau tenang. Tapi kalau tidak tenang, maka niscaya yang terjadi adalah reaktif yang terlalu berlebihan. Langsung forward ke sana kemari, ternyata, oh itu salah, oh itu foto tahun lalu, oh itu wah, gitu macam-macam. Jadi memang apa namanya, eh, kuncinya adalah tenang dulu aja, sehingga keseimbangan emosional kita tuh terjadi. Jadi seimbang. Jadi nggak terlalu stres menghadapi berita-berita yang ada. Ini salah satu contoh. Kemudian solusi menggunakan konsep sabar, ini salah satu apa namanya solusi-solusi yang bisa kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menerima realitas bahwa hidup itu tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi kenyataan dengan lapang dada. Ini membantu kita mengurangi resistensi terhadap cemas dan stres. Jadi kita sadar bahwa hidup itu nggak selalu linear lurus terus, atau bahkan kalau grafiknya tuh bisa naik turun gitu ya. Kadang-kadang kita punya uang 100, kadang kita punya uang 1000, kadang nggak punya uang sama sekali misalnya. Karena kita menjadi ketua apa, kadang menjadi anggota, nggak selalu. Kadang ada yang suka sama kita, kadang ada yang nggak suka sama kita, kadang macam-macam lah. Jadi nggak selalu berjalan mulus. Karena Allah pasti akan menguji manusia ya. Allah akan menguji kita dengan segala macam ujiannya. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji dengan keturunan, ada yang keturunan itu macam-macam. Yang diuji sulit dapat keturunan, diuji tidak mendapatkan keturunan, diuji punya keturunan tapi melelahkan gitu, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi apa namanya, nggak ada orang yang hidupnya itu mulus aja. Pasti ada yang pasti ada ujiannya. Dan apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya kita akui bahwa itu adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika itu memang sudah terjadi. Nah, kalau kita sudah mengakui itu, ya insya Allah kita akan, itu salah satu langkah utama, langkah pertama kita menghadapi situasi yang apa namanya membuat kita mudah cemas atau mudah stres. Jadi yang pertama menerima realitas, mengakui bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti tidak selalu berjalan mulus. Nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW juga hidupnya nggak ada yang mulus ya.
Sejak kecil ditinggal ke orang tuanya, bayangkan. Sejak kecil aja ditinggal orang tuanya, diasuh sama saudara. Kemudian ketika menikah harus mendakwahi Islam, menyampaikan Islamnya kepada masyarakat, ditolak, bahkan sama keluarga sendiri, dikejar-kejar, diludahi, dilempar kotoran, mau dibunuh dan lain sebagainya, kalau kita bayangkan kayaknya nggak mulus ya. Ya itulah, itu seorang Nabi Muhammad aja nggak mulus hidupnya, apalagi kita. Jadi ya pasti akan tidak mulus. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa kenyataan tidak sesuai dengan tidak selalu sesuai dengan apa namanya rencana. Jadi yang pertama adalah tenang aja dulu, lapang dada. Nah ini mengurangi resistensi terhadap cemas dan stres. Kemudian yang kedua mengendalikan reaksi emosional. Nah itu ya, jangan terlalu reaktif. Jangan terlalu reaktif. Apa-apa langsung wah, apa-apa langsung kesimpulan. Oh berarti ngeliat berita. Oh berarti si ini begini, si itu begitu. Nah, belum tentu. Kita baru dapat satu inputan yang belum tentu benar, langsung ngambil kesimpulan. Padahal faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak sekali. Jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi, apalagi yang emosional. Yang penting adalah sabar melibatkan atau mengendalikan reaksi emosi yang berlebihan. Jadi begitu ada reaktif, sabar aja dulu. Apalagi kalau nanti situasi cemas, jadi akan negatif aja bawaannya. Jadi kita harus belajar untuk merespon dengan tenang dan bijaksana. Nah, aja dulu. Ya. Oh itu katanya Pak RT mau naikin iuran. Nah, wah dasar Pak RT. Langsung gue begitu. Ya entar dulu. Bener kamu dengar dari mana gitu. Itu katanya, oh katanya si A kata si B, oh ternyata eh, tahu-tahu kata A B C D, oh panjang gitu. Ternyata sebenarnya bukan itu maksudnya dan sebagainya. Jadi apa yang kita dengar, kalimat-kalimat yang kita dengar dari orang lain itu kadang-kadang maksudnya itu berbeda dengan apa yang kita pahami, gitu. Nah itu yang namanya miskomunikasi kan begitu. Orang mengungkapkan sesuatu lewat kalimat-kalimat yang terucap dari lisannya, didengar oleh kita, diolah dalam pikiran kita. Nah, kita nangkep maksudnya itu berbeda dari yang awalnya. Akhirnya jadinya miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi jangan terlalu reaksi emosi, jangan terlalu reaktif ya. Dan yang terakhir, berpikir positif, sabar, mengajarkan kita untuk melihat sisi positifnya dalam setiap situasi. Fokus pada hikmah di balik ujian. Nah, ini kalau makanya seorang filosof itu kan seorang pecinta hikmah. Jadi yang dilihat itu adalah hikmah di balik segala sesuatu. Sehingga dia pikirannya itu positif aja. Oke, kalau Pak RT mau menaikkan iuran, kira-kira kenapa ya? Itu kemudian kira-kira biar lingkungan kita seperti apa ya? Oh, mungkin lingkungan kita nanti biar lebih bagus, gitu gitu. Jadi pikirannya positif aja. Dan berpikir positif enak. Karena nanti yang hadir dalam kehidupan kita adalah yang positif juga. Kalau dalam sisi parenting mungkin saya juga dalam sebuah pengajian ini saya juga mungkin pernah cerita kalau dalam parenting kan konsepnya adalah kita mengucapkan kepada anak kita tuh sesuatu yang kita inginkan terjadi pada anak kita. Jadi bukan sebaliknya ya. Misalkan contoh anak kita mainin apa namanya ngelempar-ngelempar misalkan buah gitu ada buah dilempar gitu ya kan dilempar ditangkap. Kita sebagai orang tua itu jangan ngungkapin jangan nanti buahnya jatuh gitu. Jadi apa namanya jatuh itu kan sesuatu yang sebenarnya kita nggak inginkan. Tapi kenyataannya itu yang terucap. Nah kalau yang terucap itu apa namanya kata jatuh maka kemungkinan besar yang terjadi adalah yang kita ucapkan. Maka yang kita ucapkan adalah sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita lagi marah sama anak kita, jangan bilang dasar anak ini yang negatif. Ya. Tapi ucapkan, anak pintar, oh pintar ya, emang ini anak bunda yang cerdas gitu. Padahal kita tahu dia mungkin misalkan sedang berbohong gitu, ya, ketahuan gitu. Tapi jangan bilang, wah dasar anak bohong gitu, anak tukang bohong ya. Padahal anak kita sendiri ya kita kita
kasih tauin bahwa oh dasar anak bohong. Padahal kita juga nggak pengen anak kita bohong. Jadi yang kita ucapkan adalah sesuatu yang kita ingin terjadi pada anak kita. Anak yang pintar ya, gitu, gitu gitu. Jadi kuncinya adalah ucapkan sesuatu yang kita ingin terjadi pada diri kita atau pada orang lain. Kan pastinya kita pengen sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang positif. Jadi akhirnya yang terucap pada lisan kita itu adalah sesuatu yang positif aja. Begitu lisan yang terucap itu positif, maka semesta mendukung. Yang dihadirkan adalah sesuatu yang positif. Wah ini enak banget nanti jadinya. Segala sesuatunya positif. Itu kemudian berikutnya tips menerapkan konsep sabar. Jadi berlatih kesabaran. Kalau kita masih sulit untuk misalkan sabar, maka latih. Misalkan apa? Sengaja berlatih kesabaran dalam situasi kecil sehari-hari. Misalkan sengaja kita apa namanya ngelewatin jalan macet gitu. Pengen tahu rasanya macet gimana? Sabar nggak sih kita ya? Kalau di Jakarta kan macet terus ya. Cobain deh gitu lagi macet. Kira-kira gitu. Gimana rasanya? Atau ngantri gitu kan. Jadi ngerasain gimana kita ngantri. Sabar gak sih kita nunggu ngantri. Dan kita cobain situasi kecil. Sehingga nanti situasi yang besar kita sudah bisa mengendalikan diri untuk bersabar. Kemudian yang kedua tips menerapkan konsep sabar, berdoa dan berzikir. Udah jelas. Jadi gunakan waktu untuk berdoa dan berzikir aja. Jangan dilewatin tanpa untuk berdoa dan berzikir. Ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui keterbatasan kita, kemudian kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling enak adalah pada saat kita posisinya bersujud, kepala kita taruh sejajar dengan tanah, kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan membantu melepaskan keinginan yang berlebihan ya untuk menghadapi situasi yang di luar dari rencana kita dan kita bikin diri kita tuh rendah hati. Kemudian tips yang keempat, belajar dari teladan. Baca buku-buku, kita pelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh Islam lainnya, sahabat-sahabat para Rasul yang apa namanya, yang membuat kita jadi apa namanya punya contoh sabar itu kayak gimana. Oh seperti itu, ya kan? Eh, apa nabi-nabi kita itu banyak diuji, ada yang diuji dibakar, ada yang diuji ditelan sama ikan paus, ada yang dibuang sama saudara-saudaranya. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita, gimana ya gitu ya? Kita bayangin. Nabi bisa sabar gitu. Ya gitu. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa oh ya kita bisa lah gitu. Nabi juga manusia. Mereka juga punya apa namanya punya masalah yang lebih besar. Jadi yang dikasih contoh kan yang ekstra ekstra apa ya ekstra gitu loh. Masalah itu masalah-masalah yang besar. Sehingga kita yang masalah-masalah yang kita merasa besar, ternyata ada yang lebih besar masalahnya. Jadi kita merasa masalah kita tuh kecil dan kita pasti bisa melewatinya. Nah ini tips-tips menerapkan konsep sabar dalam kehidupan kita, berlatih kesabaran, berdoa, berzikir, merendahkan diri, dan belajar dari suri tauladan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep yang ketiga tentang berdoa, doa jembatan antara diri kita dengan Sang Pencipta. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa aja. Berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan, akan kukabulkan, akan kujawab gitu. Enak ya, udah minta aja, nanti aku jawab kok. Ini kayak semacam jaminan ya, udah minta aja gitu. Kalau kita ke manusia kan kadang-kadang, Pak, gimana sih mau ngajuin proposal, kira-kira diterima nggak? Ya udah ajuin aja, kan gitu. Ajuin aja tuh kadang-kadang kan bermakna sebenarnya mau nolak, tapi nggak enak. Jadi ya udah ajuin aja gitu ya nanti kita apa namanya? Kalau saya tuh biasanya nerima proposal gitu, ya ajuin aja. Ya nanti kita bahas internal gitu. Padahal kita tahu pasti kita tolak. Tapi kalau Allah enggak gitu. Doa aja sama aku, niscaya akan aku jawab gitu, akan aku kabulkan ya. Dan ayat berikutnya isinya apa namanya? Kebalikannya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Justru malah orang yang nggak mau beribadah, nggak mau berdoa,
malu atau takut atau apapun alasannya dalam beribadah atau menyembah Allah, itu justru malah masuk neraka. Jadi gitu gitu ya biasanya. Belum tentu saya sholat dikabulin doanya gitu. Jadi justru malah yang kayak gitu yang dibenci sama Allah, karena Allah pengen hambanya itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah senjata umat Islam tuh di sini nih, doa, minta doa, ya. Doa aja, meskipun terkesan memerintah gitu, tapi usul apa kaidahnya gitu, apa namanya, diksinya adalah minta. Nah ini jadi mudah-mudahan mengingat kita kembali bahwa kita ada konsep tawakal, ada konsep sabar, dan ada konsep doa. Kemudian strategi praktis dalam mengatasi rasa cemas, satu, fokus pada hal-hal yang bisa diubah dan bisa dikendalikan. Jadi kalau nggak bisa dikendalikan, jangan kita fokus sama hal. Salah satu yang sering kita fokus sama hal ini adalah misalkan penilaian orang terhadap kita atau pendapat orang terhadap kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita nggak perlu fokus dalam hal itu. Kemudian manajemen waktu dan prioritas sesuai dengan prinsip Islam. Kita prioritaskan sholat fardu, sholat berjamaah, kita prioritaskan zikir, dan ini tips sholat istikharah itu bisa membuat kita tenang karena kita menyerahkan tuh keputusan-keputusan kebimbangan kita tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini beberapa tips, strategi, dan pengingat ulang kembali buat kita untuk agar hidup kita seimbang. Kita ingat terus bagaimana konsep tawakal dan bagaimana menerapkannya, bagaimana nilai-nilai kesabaran dan bagaimana penerapannya, serta kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan eh, dari yang singkat ini bermanfaat bagi diri kita. Jadi melalui ajaran agama, cemas, stres itu dapat diatasi untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita menjadi seimbang dan tenang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Farid Rifai LC MSI atas materi kajiannya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali sehingga kita bisa menghilangkan rasa cemas dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sebelum ini Qadarullah Ustadz Faisal Muslim tidak bisa hadir pada kajian kita malam hari ini. Sebelum kajian kita tutup, kami informasikan bahwasanya di Pondok Diponegoro Brangkal sedang membangun ruang kelas untuk santri. Anggaran kita total 999.211 dan infak masuk sudah 114 juta sekian. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin ikut berwakaf jariah, maka kami membuka peluang wakaf dan info sudah kami share di obrolan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, terima kasih banyak pada Ustaz Farid Rifai. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Mas Rifai. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat. Mas Jalil, Mbak Ju, Mas Diono, Mbak Indun.